Bupati sebelum saya itu pusat pembangunan tersentralistik di daerah Kotik. Sehingga wilayah Kewadaan Ciawi, Manonjaya, Karangnunggal dan termasuk Singaparna itu ketinggalan. Dadaha dapat kompensasi 100 miliar loh dari gubernur itu, saya tahu. Walaupun uangnya tidak jadi apa-apa. Oke, saya berikan tetapi dengan kompensasi. Pak Wali Kota kan membangun kayak Mariboro tuh, sepanjang trotoar itu, tetapi tidak dilengkapi dengan tempat parkir. Kan itu. Jadi filosofis pemekaran itu sebetulnya dulu bagaimana? Banyak yang tidak tahu. Ini konsep pemekaran itu didasarkan pada tuntutan undang-undang otonomi daerah, di mana salah satu materi undang-undang otonomi daerah itu zaman Menteri Parjastasi itu ada pembubaran wilayah kewadanaan dan Kotik, semua dibubarkan itu, kecuali kewadanaan dan atau Kotik yang memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom itu. Makanya dari 5 wilayah kewadanaan plus 1 Kotik, Tasikmalaya pada waktu itu dikaji oleh berbagai pihak, baik itu konsultan, perguruan tinggi, termasuk juga lembaga pemerintah, provinsi dan pusat. Dan ternyata simpulannya Kotik Tasik memenuhi syarat untuk ditingkatkan menjadi daerah otonom itu. Kalau saya pada waktu itu dalam kapasitas bupati hanya berpihak pada kabupaten dan jabatan bupati, Kotik tidak akan bertambah itu. Tetap aja 3 kecamatan. Gitu. Nah, mengingat undang-undang itu juga dipengaruhi oleh kepentingan politik lah, kondisi real di lapangan dan lain sebagainya. Yang salah satunya saya sampaikan, bupati sebelum saya itu pusat pembangunan tersentralistik di daerah Kotik. Sehingga wilayah Kewadaan Ciawi, Manonjaya, Karangnunggal dan termasuk Singaparna itu ketinggalan gitu. Ya, terutama bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur lah. Gitu. Malah tak sejengkal pun hot mic sebelum saya itu nggak ada itu, ada hot mic di jalan kabupaten. Gitu. Pas ngobrol-ngobrol di proses penyusunan undang-undang. Begitu dihitung pendapatan asli daerah kabupaten itu yang dari 19 miliar itu 14 miliar itu di kota. Jadi kabupaten hanya kurang lebih 5 lah. Jauh ya perbandingannya. Aku diketawain orang itu sebesar kabupaten hanya punya duit 5 miliar gitu loh. Mau gimana bisa hidup? Dari mana honor dewan, tunjangan bupati dan lain sebagainya, termasuk honor daerah ya. Itu satu. Tetapi di sisi lain ini kekuatan politik mendesak. Ini Kotik harus jadi daerah otonom. Nah, saya berpikir kan bukan direktur gitu loh, bukan pemilik perusahaan, tetapi ya legalitas formalnya sebagai pemimpin kolektif kolegial, pemegang amanat rakyat Tasik, saya harus mempertimbangkan 2 kepentingan rakyat Tasik, kota dan kabupaten waktu itu. Makanya lahirlah kebijakan penambahan wilayah. Jadi 10 dari Kotik, dari 3 kecamatan Kotik menjadi waktu itu 6 ya. Mangkubumi, Ciberem dan Indihang. Kemakmuran Sukaratu. Ya sekarang pemekaran jadi. Sekarang dimekarkan malah jadi 10 kecamatan. Betapa sangat idealnya daerah otonom Kota Tasik dari 3 menjadi 10 hari ini, dan tidak harus berpikir mekar lagi, gitu. Tetapi lebih memberikan kesempatan dan peluang untuk membangun di wilayah kabupaten, gitu. Dengan pengurangan wilayah tadi yang 3 kecamatan. Ya tapi tidak dipungkiri waktu itu juga kan menarik kepentingannya kuat ya. Nah itu, orang yang tidak tahu persis tentang proses pembuatan undang-undang
pasti dia akan menerjemahkan materi undang-undang secara kasat mata. Ya. Bahwa dalam konteks konsep pemisahan daerah otonom itu dengan serta-merta seluruh aset menjadi pemilik wilayah masing-masing gitu loh. Ya. Ya. Padahal dalam pembahasannya saya sempat bersitegang itu dengan anggota dewan pusat itu. Ya. Kata saya nggak bisa, saya melahirkan tapi saya harus miskin. Ya. Nah itu dia mitosnya itu kan. Jadi Kabupaten Induk itu miskin kan? Iya. Miskin. Dalam arti pemekaran ini justru Ya, tidak membuat kabupaten jadi besar, jadi kaya, tapi malah Ya. jadi miskin. Ya. Induk yang melahirkan anaknya, jadi induknya yang miskin. Nah, terjadilah pembicaraan secara formal di Dewan dan provinsi, termasuk provinsi zaman Pak Dadi Setiawan, bahwa tentang pembagian aset itu dilakukan secara bertahap. Ya. Tahap pertama, kedua, dan ketiga. Tahap pertama, aset yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan yang bersentuhan dengan layanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, kantor desa, kantor kecamatan, semuanya tanpa kompensasi diserahkan. Yang disertai dengan aparatnya, gitu. Ya. ASN waktu itu. Saya tidak milih orang waktu itu. Silahkan kamu pilih mau bersama saya di kabupaten atau mau di kota bersama Pak Wahyu pertama itu dan dilanjutkan dengan Pak Bubun lah. Gitu. Jadi nggak ada klasifikasi ASN waktu itu. Ya. Dan uniknya waktu itu aset-aset kabupaten ya yang strategis yang krusial itu ada di kota kan. Semuanya kan. Semuanya aset Semua kabupaten aset yang itu kan yang berpotensi lah ya, yang terutama berpotensi. yang bersentuhan dengan pendapatan daerah. Ya, betul. Di kota semua. Ya. Nah itu satu ya. Tahap pertama itu aset yang diserahkan tanpa kompensasi selesai. Ya. Roda pemerintahan berjalan. Ya. Nah, baru ke tingkat kedua. Kota mengusulkan ada aset kabupaten yang diperlukan. Oke, saya berikan tetapi dengan kompensasi. Ya. Kenapa? Karena kabupaten kan harus bangun. Ya. Karena ada rencana pemindahan ibu kota waktu itu. Oke. Gitu. Nah berjalan juga. Di antaranya gedung dewan. Ya. Saya mendapat 2,5 miliar itu dari Ya. kota itu. Ya. Gedung dewan yang sekarang itu. Ya. Saya pakai bangun dinas perhubungan waktu itu. Ya. Bukan dinas PU dulu. Ya. Dinas PU dan Tarkim. Ya. Oke. Terus ada lagi kantor bersama yang di Bepas. Dibutuhkan juga. Oke, kata saya minta. Dapatlah 1,5 miliar. Saya bangun dinas perhubungan di kabupaten. Kan Ya. jelas kan? Ya. Nah sekarang ada aset-aset misalkan yang lain yang masih diperlukan oleh kabupaten, silakan kompensasi gitu loh. Ya. Wah, cina kota nggak punya duit, jangan khawatir. Karena rembukan pembagian aset itu bukan hanya bupati, tapi dengan gubernur dan pusat. Ya. Ya. Jadi minta bantuan ke pusat, minta bantuan ke provinsi, aset mana yang dibutuhkan, tinggal taksir harga. Contoh seperti Dadaha. Ya. Dadaha dapat kompensasi 100 miliar loh dari gubernur itu, saya tahu. Ya. Walaupun uangnya tidak jadi apa-apa. Ya. Karena apa? Karena spot center yang sudah saya sediakan tanah di Pemerja sampai hari ini mangkrak tidak terbangun. Ya. Kenapa? Ternyata uang kompensasi Dadaha bukan dipakai membangun spot center, malah dibagikan ke desa-desa. Ya. Kan sudah salah juga, salah kaprah itu. Peruntukannya ya. Iya, tidak mempersoalkan penting atau tidak penting desa, tapi peruntukannya sudah jelas salah. Itulah kenapa Sorong Menerja mangkrak. Ya, oke. Clear. Nah sekarang juga ini menarik sebetulnya. Ada aset kabupaten yang dikotakan yang ex setda. Ya. Nah terus di sana kan jalan ada Cilembang. Gitu. Nah sekarang juga tampaknya itu masih belum ada Saya pernah ngobrol resolusi dengan yang lebih bupati. baik. Saya pernah ngobrol dengan bupati. Itu gimana kata saya, bekas setda, terus ada kantor-kantor di belakang lah. Ya. Ternyata bupati sekarang itu Pak Ade punya konsep untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta, Ya. juga mendukung program kota. Ya.
Pak Wali Kota kan membangun kayak Mariboro tuh, Ya, ya. sepanjang Betul. trotoar itu, tetapi tidak dilengkapi dengan tempat parkir. Kan itu. Ya. Jadi Pak Bupati bilang ke saya itu mau diperuntukkan untuk bangun swalayan lah apalah. Ya, ya, ya. Tetapi di bawahnya tempat parkir Ya. untuk antisipasi kendaraan pengunjung Malioboro baru, Malioboro Tasik itu parkirnya di situ. Di atas ada swalayan, ya, untuk penuhi kebutuhan masyarakat. Tapi tampaknya belum ada percepatan ke arah sana. Sudah mulai ya? pengosongan. Sudah Sudah mulai pengosongan. Tapi nggak tahu saya pengusahanya siapa ya, Oke. yang punya investor investasinya siapa, belum dengar saya. Cuman peruntukannya ke arah sana gitu. Iya. Dan itu sangat sinkron lah dengan program kota. Dan keuntungannya akan double, kota juga dapat dari retribusi dan sebagainya, kabupaten dapat dari kontrak tempat. Iya. Semoga ini ya ada percepatan karena sudah mulai nih sekarang Jadi juga. itu kan menguntungkan kedua belah pihak, Iya. kota dapat, kabupaten dapat. Sekarang juga acak-acakan lagi tuh karena sisi itu gitu kan dibangun. Ya karena pedestrian. belum mulai. Baru mulai pengosongan. Ya oke, sip. Semoga lancar-lancar saja. Ya. Termasuk juga Cilembang. Coba Cilembang runding dengan kota, peruntukan untuk apa itu? Ya. Bisa nggak dibangun perekonomian di situ? Oke. Atau minimal hotel besar lah. Ya. Di bawah, di atas hotel, di bawah swalayan kan bisa aja. Oke. Kayak BSM, Trans Ya, Studio gitu ya. ya, Oke. Bandung kan Ya. bisa. Clear. Sip. Dan itu akan sesuai dengan program tol itu. Iya, iya. Iya kan ke sana kan, exit tolnya ke wilayah itu kan. Bandung, Oke, mantap. Hatur nuhun. Oke.